وبمجلس العلماء الذين هم وراث الأنبياء. الحمد لله الذي أمرنا بقربهم والأنس بجنبهم والمشي بهديهم ومنهجهم. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله، في هذا الجامع المبارك نوينا به تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة وتعظيما وتكريما لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، Hadratul Ulama yang bersama-sama kita muliakan, wa akhussu bidzikri wa bil khusus Bapak kita bersama yang membersamai kita pada siang hari ini, PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat Bapak Ahsan Latif. Kita doakan semoga benar-benar beliau senantiasa disehatkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pagi tadi pertama kali saya bertemu dengan beliau dan kita berdiskusi dengan beliau bersama pengurus IPI Kabupaten Bandung Barat. Kesan pertama yang saya tangkap ketika saya bertemu dengan beliau, saya teringat ketika bersama-sama kita membaca Tola'an Badru Alaina, ketika bagaimana para sahabat Ansar ini menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, yang hadis ini menjadi istimewa. Kenapa? Karena hadis ini rawinya adalah Abdus Salam. Rawinya adalah Abdus Salam, yang mana Abdus Salam ini ketika rawinya adalah Abdullah ibnu Salam, yang mana rawi hadis ini ketika menceritakan hadis ini beliau belum masuk Islam. Ketika para penduduk Madinah Munawwarah berbondong-bondong menyambut datangnya Rasulullah, ada satu hadis yang sangat terkenal dan abadi sepanjang zaman. Kalimat yang pertama keluar dari lisan mulia Rasulullah Muhammad SAW ketika Nabi mengatakan afshus salam wasilul arham wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nas niyam. Tebarkan keselamatan, kasih pekerjaan, kasih makan orang-orang yang butuh pekerjaan, yang butuh makan, sambung silaturahmi, dan waktu malam senantiasa terhubunglah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Yang menarik bukan ini. Yang menarik adalah ketika Abdullah bin Salam sebelum menyebutkan kalimat ini, ketika gegap gempita Tola'al Badr dibacakan, beliau mengatakan, "Fata'ammaltu fi wajhi." Aku mencoba mengamati wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Falaisa huwa bi wajhil kadzdzab." Kesan pertamaku ketika melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat wajah kejujuran, nampak di dalam wajah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kesan
bahwa mubashir, kami menyampaikan berita gembira karena basyarana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana berita gembira yang disampaikan Sayyidina Ali ketika beliau mengatakan kepada kita semua, ketika kalian semua kaum dikasih Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin yang kalian mereka masih sujud kepada Allah, sama lagi berbahagialah kalian wahai kaum yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin yang masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hadzal fadl a'zama minkum, a'zama minkum, anugerah ini jauh lebih besar dari kalian semua, min inzalil matar arba'ina lailan, jauh lebih baik daripada kalian, kata Sayyidina Ali, diberi anugerah Allah hujan 40 malam. Salam Muhammad. Walaupun saat ini banyak berat belum hujan, tapi beliau sujud kepada Allah. Ini sudah cukup bagi kita untuk kemudian kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap? Setuju? Setuju? Ini sekali lagi kita doakan beliau dengan doa khusus Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasul mendoakan spesial kepada orang-orang yang di tangan mereka ada urusan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mendoakan, Allahumma man waliya amran min ummati fa'anfaqa bihi farfaq bihi. Allahumma ya Allah, siapapun mereka yang di tangan mereka ada urusan umatku, urusan umatnya Nabi Muhammad SAW, urusan kita semua, siapapun mereka, dan kemudian mereka dengan kekuasaannya, dengan kebijakannya, mereka kemudian berlaku lemah lembut, bijaksana dengan umatku, farfaq bihi ya Allah, maka belas kasihilah mereka. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan kita sama-sama muliakan guru kita semua, Ketua MUI, Bapak saya merasa tentang puji dengan beliau. Beliau sudah menengok ke pesantren, sama belum suat, mohon maaf ya. Ini Tuhan, pemirsa Oris, Pak Maulana, saya juga alhamdulillah beliau beberapa kali silaturahmi ke pesantren, Pak Kemenang, Ketua DPR di Bandung Barat, para alim ulama semuanya, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu-satu dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah siang hari ini saya sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena acara seperti ini, acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, adalah merupakan amrun masyru'un syar'an wa ma'jurun. Kumpul bareng dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW adalah merupakan acara perkumpulan makmuran syar'an dan secara syariat diperintahkan, wa ma'jurun, dan yang mau hadir insyaallah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi ketika tilawah Quran ayat ini disinggung. Ketika Allah menyampaikan kepada kita semua, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, ya umat Al-Quran, wahai umat yang di tangan kalian
banyak kajian tentang peringatan Maulid. Kami ketemu dengan Gus Rifat, asuh pondok pesantren Al-Falah Kecamatan sahabat kami. Kita bisik-bisik. Beliau mengatakan, "Kiai, seharusnya perayaan Maulid itu tidak boleh kalah dengan perayaan hari Sabtu." Kenapa? Karena tidak mungkin ada santri kalau tidak ada Rasulullah Muhammad SAW. Salam Muhammad. Jadi ini kebahagiaan kita saat ini, jangan takut. Ma'jurun syar'an dikasih pahala, ma'murun syar'an diperintah serasa. Ini pertama. Oleh karena itu kita melihat bagaimana para salafus saleh, bagaimana orang-orang dahulu itu ketika mereka mendengar saja dibisiki. Saya punya seorang guru ketika saya dulu belajar di Damaskus Suriah. Salah satu guru kami namanya Asy-Syaikh Syukri Al-Muhaddits. Beliau guru Qiraah Asyraf. Beliau mursyid Thariqah Asy-Syadziliyah min kibar ulama Dimashq. Salah satu ulama besarnya Damaskus Suriah yang sangat tawadhu. Dia itu kalau punya majelis begini yang kita sandal beliau. Syukri Al-Muhaddits dan meninggal dunia. Beliau di akhir-akhir usia beliau, ketika beliau sakit separah apapun, di puncak musim dingin, karena di Syam, di Damaskus itu ada 4 musim. Kalau sudah musim dingin sampai minus 10 derajat. Di puncak musim dingin beliau dalam kondisi sakit separah apapun, ketika dibisiki di telinga beliau, "Syekh, hadhihi lailah tuqamu jalsatul maulid." Syekh, malam ini ada pengajian maulid Nabi di Jami' Fulan, masjid ini. Beliau yang dalam kondisi sakit, begitu mendengar maulid Nabi, begitu mendengar Rasulullah Muhammad SAW akan disebut, diagungkan bersama-sama, mubasyaratan ketika itu bangkit, kemudian mengambil jubah beliau dan menembus dinginnya musim dingin untuk bisa hadir mengambil berkah pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang yang hatinya benar-benar mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada ayat salaf. Ini kebiasaan para orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kita senantiasa memberikan pesan kepada kita ketika kita bertemu dengan bulan Maulid, ada beberapa perkara yang harus berubah. Yang pertama kata beliau, "Irja'akum syahrul Maulid," ketika datang kepada kalian bulan Maulid, yang pertama kalian wajib mujaddid ahdakum, wajib memperbarui janji kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Janji kita kepada Rasulullah, mujaddid ahdana bi Rasulillah, an naqra'a 'ala Rasul aksara mimma qablah. Kita berjanji kepada Rasulullah, kita bertemu dimuliakan Allah ketika bulan Maulid mengetuk pintu-pintu rumah kita, kita kembali berjanji kepada Rasulullah, ahlan wa sahlan, marhaban ya syahrul Maulid, Rasul aku berjanji Rasul, di bulan ini ku tingkatkan jumlah sholawatku kepada Rasul. Kemarin Habib Bidin menyampaikan sebelum Maulid Rasulullah Abah Lutfi, Maulana Yahya Lutfi bin Yahya, dulu kita bersama. Dan Abah Lutfi menyampaikan, sampaikan kepada orang-orang agar di bulan Maulid ini membaca sholawat Jibril, ini sholawat paling ringan, minimal 16.000 kali selama sebulan. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Saya hitung Pak, kalau 16.000 ini paling malas-malasnya sehari berapa kali? Ternyata keluarnya minimal 533,3333. Artinya minimal kalau kita ingin mengikuti perintah beliau, minimal dalam sehari semalam sebagai bukti mahabbah kita kepada Rasulullah, kita membaca sholawat Jibril 534 kali. Ini masih ada beberapa hari lagi. Yang kelewat sudahlah, nggak apa-apa. Kita masih ada sisa 1 minggu lagi mau meninggalkan kita. Siap tidak kita? Ini para alim ulama, ini pada para orang-orang yang Allah berikan amanah di tangan-tangan kita, urusan kita ini bukan urusan kecil. Kali kita
bersolawat kepada baginda Rasulullah minimal 534 kali. 534 kali. Engkau saksinya Allah Saksinya Allah dan semua yang hadir di sini